mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan hasil yang tentunya kebaikan buat kita bersama, khususnya umumnya untuk rakyat Bandung Barat tentunya. Baik, langsung saja barangkali saya persilahkan dari Ketua Pokjanya yang menyampaikan atau saya baik. Saya tidak punya kebijakan, yang punya kebijakan adalah Bupati Kabupaten Bandung Barat karena dia tanda tangan. Ini yang jadi persoalan bagi saya. Saya bukan gini Pak, bahwa Romo itu memang Bupati punya hak mutlak sebagai hak prerogatif, tapi harus yang rela, yang sesuai dengan keinginannya. Ya, mohon maaf, karena itu sudah kebijakan Bupati selama ini saya lihat adalah menjadi kontroversial di lapangan. Akhirnya menjadi bola panas yang akhirnya semua dinas tidak nyenyak tidur. Saya Pak, kenapa saya terus terang? Saya paling terdepan untuk ketika memang kebijakan itu dia ada pro rakyat, ketua pokok Bandung Barat. Kenapa? Ini demi kebaikan Bandung Barat. Mau di mana ketika Bandung Barat tatanan yang sudah terbentuk dengan bagus diacak. Ini yang jadi persoalan. Bagaimana sikap dewan pimpinan dewan anggota dewan hanya diam, hanya memantau. Ya, saya statement, bisa nggak anggota dewan membuat suatu pansus Romo 14 yang memang saya lihat itu janggal penempatannya, walaupun di situ saya ketua pokoknya tidak ada kepentingan di situ. Cuma satu buat rakyat Bandung Barat, jangan sampai masyarakat Bandung Barat 10 langkah mundur ke depan, bukan maju. Terus sampai saat itu tidak ada kemajuan. Mohon maaf ya, saya tidak punya musuh dengan Pak Bupati, tapi demi Bandung Barat suara saya akan terdepan mengkritisi kebijakan Bupati yang tidak boleh rakyat. Kedua, di saat pusat ya mencantangan sampai korban jiwa, ternyata Bupati membuat kebijakan kenaikan tunjangan anggota dewan. Ini sudah sampai ke rakyat. Tahu apa? Yang dari suku itu susah. Anggota dewan dengan saya pasti bisa. Saya sampai sekarang bertanya di mana kinerja anggota dewan. Saya masih bertanya itu. Kenapa? Saya berpikir, kenapa saya ingin aspirasi saya sampaikan kepada ketua dewan dan pimpinan. Ya siapa lagi saya akan menampung kami? Kalau ASN itu otomatis Pak, ketika siapapun di Bupati terpilih itu harus tanya, dia harus maju. Karena kebijakan buat pimpinan kita tidak bisa merekayasa. Karena tetap komitmen keputusan itu ada di Bupati Kabupaten Bandung. Saya kecewa. Belum 1 tahun Pak, kalau sudah 1 tahun saya akan bergerak. Karena sampai saat ini belum saya rasakan kebijakan yang real, yang nyata untuk kepentingan masyarakat Bandung Barat. Hanya kebijakan dinas. Kan gini Pak, kenaikan tunjangan anggota dewan berdasarkan SK Bupati. Berarti ketika digagalkan harus ada SK secara terus. Sampai saat ini saya belum menerima SK tersebut. Itu yang saya pertanyakan Bapak-bapak Ibu, Pak Kepala Dewan. Saya kecewa dengan audiensi sekarang tidak diwakil pimpinannya tidak hadir di sini. Kecewa walaupun saya approve buat ketua dewan berani menerima kami ya. Itu Pak. Terus terang. Saya sampai detik ini akan permasalahan Romo. Saya akan menggalang dukungan masyarakat untuk membuat suatu pansus. Kalau itu dimungkinkan. Ya. Kalau tidak, saya nggak jadi pasal. Saya tidak punya kebijakan. Pernah
ngomong ke saya bahwa pokoknya kelompok penekan. Dari mana saya penekan? Saya tidak punya kebijakan tersebut. Tidak ada, cuma bakas. Ini yang jadi persoalan. Terkait isu-isu yang lain ada teman-teman kami dari Gunung Ngaji, ya, dari yang lain. Mangga, itu yang tolong saya sampaikan. Saya ingin SK Bupati tentang kenaikan pencabutan kenaikan tunjangan. mana? Kapan? Kedua, bisa enggak Romun 14 pejabat nasional dibuat pansus? Itu dimungkinkan ketika memang itu keinginan masyarakat. Saya akan dulu saya pernah Pansus terjadi. Sudah sampaikan itu Pak. Jauh-jauh sudah saya sampaikan itu. Nah kemudian, jadi harus gimana? Komunikasilah dengan DPR. Ya kan? Bagaimanapun DPRD ini mitra Bapak. Saya sampaikan seperti itu. Ya kan? Betul, kami paham. Itu adalah wewenang dari Bupati. Tapi tidak ada salahnya kalau ngajak ngobrol dengan DPRD. Saya bilang kan gitu. Kan gitu ya. Sudahlah, itu sudah berlalu. Ya kan? Jangan sampai terjadi yang berikutnya saya bilang. Yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan tunjangan. Ya, Pak, ya. Kami kan sudah berstatement itu di media, ya kan? Di sempat heboh ya di media juga pada waktu itu saya bilang, saya setuju apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo mencabut, ya kan, tunjangan. Saya bilang seperti itu waktu itu. Sudah. Intinya surat pencabutan sudah atau belum, saya nggak tahu persis. Karena kami ini di DPR hanya menerima manfaat. Tidak banyak kami di DPR hanya menerima manfaat seperti itu, insya Allah. Makanya nanti untuk menjawab tentang itu, insya Allah nanti Pak Sekwan yang akan tahu persis apakah surat SK itu sudah dibuat atau belum. Itu seperti itu, insya Allah. Itu barangkali Pak ya. Jadi kami sekarang terus intens dengan Pak Bupati yang berkomunikasi. Kenapa? Kami di DPR sepakat ingin mengangkat Bandung Barat lebih baik dari yang sudah-sudah. Sepakat Pak Bupati, sepakat, mari kita jalan bersama. Makanya kami ada pertemuan setiap 1 bulan sekali dengan Pak Bupati. Itu rutin, setiap 1 bulan sekali. Kemudian yang keduanya kami juga ada komunikasi setiap 1 bulan sekali dengan Forkopimda, semuanya itu dengan Pak Bupati semua itu ada rutin. Jadi pimpinan rutin setiap 1 bulan sekali dengan Forkopimda itu rutin. Tujuannya untuk apa? Tadi ingin mengangkat Bandung Barat lebih baik, kita berusaha seperti itu, insya Allah. Mudah-mudahan ya dengan cara seperti itu yang namanya kelalaian pasti selalu ada. Tapi dengan cara seringnya kita berkomunikasi, paling tidak ada jalan temu ya, titik temu. Nanti apa yang bisa kita bahas bersama seperti itu. Karena persoalan yang sering kali terjadi tadi tidak adanya komunikasi. Nah, itu persoalan seperti itu, insya Allah. Baik, itu barangkali yang ya kami bisa sampaikan. Kami sudah jauh-jauh hari juga sudah komunikasi Pak. Sebelum dilantik pun saya sudah ngomong dengan kasus yang sudah terjadi. Jangan sampai terjadi. Saya bilang seperti itu ya, sampai harus ada pansus segala kan itu. Kapan benarnya saya bilang Barat kan seperti itu. Mudah-mudahan ya ini adalah kebaikan buat kita bersama. Rakyat menunggu tadi pasti yang namanya DPRD dengan ya eksekutif dengan legislatif itu harus berjalan bersama. Nggak bisa itu masing-masing nggak bisa. Ya kalau tapi di sini jelas kesatu mencabut dan menyatakan tidak berlaku keputusan Bupati Bandung Barat nomor tanggal dan ini ada maksudnya yang kemarin kenaikan. Jadi sudah dicabut secara resmi. Nanti berkasnya saya kasih ke Pak. Jadi kekhawatiran Bang Rauf apakah kenaikan tunjangan itu dibatalkan hanya oleh statement saja sudah terjawab. Dasarnya keputusan Bupati dicabut lagi oleh keputusan Bupati. Itu saja sebagai penjelasan dan nanti dokumennya akan saya berikan. Siap. Begitu Pak Ketua. ya. Terima kasih Pak Ketua dan Pak Sekwan yang telah memberikan Menyampaikan kepada
pengaturan dalam rangka pelaksanaan pilot sistem. Teknisnya dari mulai awal kami untuk menyampaikan permohonan dan itu ke BKN dan itu keluar izinnya dari BKN. Jadi dari sisi SPK norma standar kriteria prosedur tidak ada persoalan. Ini merupakan rangkaian pembinaan kepegawaian, pengembangan karir pegawai melalui mutasi dan setelah sesuai dengan aturan. Jadi prinsipnya pada sistem telah kami laksanakan. Kalau pada sistem tidak dilaksanakan atau salah permohonan, maka tidak akan ada uji kompetensi, tidak akan dibentuk pansel, tidak akan dapat izin rekomendasi dari BKN. Dari si aturan dari Undang-Undang 20 tentang ASN, PP 11, Junto 17 tentang wajib PNS, kemudian juga Surat Edaran Men 4 19/2023 tentang JPTP Guru atau dalam jabatan, PKBKN 26 2019 tentang pola karir pegawai asesmen, itu sudah kita lakukan dan semua sudah dapat izin dari instansi yang berwenang membidangi kepegawaian, dalam hal ini BKN dan Menpan. Karena KSN itu sudah tidak ada Pak, KSN kan sudah lebih dari BKN, jadi cukup izinnya dari BKN. Alhamdulillah itu telah kita dapatkan izin sampai dengan akhirnya kita laksanakan kegiatan atau pelantikan mutasi itu 14 JPTP atau SL2. Itu mungkin Pak sementara. Ya, ini yang saya khawatirkan, yang berdampak kepada kekhawatiran Pak ASN. Ini yang saya khawatirkan Pak. Kenapa? Contoh begini ya, ada dari staf sampai selalu dia bekerja di bidangnya, tiba-tiba dipindahkan yang bukan bidangnya. Apa ini file relevan? Ya. Oke, bupati punya hak prerogatif, tapi tolong atuh ya analisis ya. Mohon maaf Bapak terus terang termuda ya dia eselon 2. Saya nggak tahu bisa Bapak jadi eselon 2 ya Pak Rega ya, melampaui senior Bapak Pak ya. Mohon maaf Pak Rega ya mungkin senior Bapak lebih pintar dari Bapak, nggak tahu apakah koneksitas ya kurang apa ya. Jadi intinya gini Pak, saya bertanya apa sih jadi hubungan ketika lokasi mutasi. Contoh, ada orang yang berprestasi malah diambil ya, ada apa? Tolong sampaikan Pak Ketua Dewan, sampaikan ke Bupati, korelasi dengan politik hapuskan uang Bupati ke depan. Karena ketika Bupati sudah jadi pemimpin Bupati, jadi pemimpin kita, bukan partai, bukan milik tim sukses ya. Kenapa saya ketua berbicara seperti itu? Real kenyataan. Orang yang dari awal jadi staf jadi eselon 2 udah berapa Pak? Dialungkan bukan bidang. Ini yang tidak sadar dari Pak. Kalau memang ada bidang politik jangan libatkan pada ASN. Itu aja. Sampaikan kepada Bupati JD, saya tidak punya hak dendam pribadi, tapi demi Bapak saya siap ketua Pemda mengkritisi sebagai salah rektor Kabupaten Bandung Barat. Itu Pak. Ya. Saya sampai sekarang masih menekuni, saya sampaikan apa hubungannya merotasi mutasi yang tidak sesuai dengan keilmuannya. Ya, apakah ada korelasi kepentingan politik? Saya masih tanya-tanya. Ya, sini Pak. Saya berbicara begitu. Kenapa banyak yang tidak mau ya berbicara tentang ini? Saya tidak ada kepentingan Pak. Apakah selama ini Pak Rega pernah ngasih duit saya? Tidak. Ketika saya buka balkon di kecamatannya borong-borong ya. Mohon maaf ya. Kami tidak. Saya sangat terus terang kecewa dengan ada salah satu kajian saya dibilang oke itu kelompok penekan. Tidak ada. Dari mana? Saya ya. Mohon maaf mereka ini baru Pak. Bisa jadi seorang tua saya tahu Pak. Ada apa? Koneksinya? Mohon maaf Pak. Ya. Terus terang. Banyak senior-senior yang bilang Pak. Terus terang. Saya berbicara kenyataan. Itu banyak senior-senior ngomong saya. Kalau bicara hampir semua namanya saling dua sahabat saya, saudara saya. Tapi tidak punya etika yang tidak perlu saya ungkapkan di sini. Karena ada hak melekat di dalam negara untuk melakukan suatu unjuk rasa dalam hal ini. Yang pertama dalam pengawasan ini, saya mohon dengan sangat
ketua dewan dan pimpinan dewan melaksanakan pengawasan yang melekat baik terhadap anggaran maupun ASN di sini, yang sebagai banyak sekali ASN yang di Bandung Barat manakala dia berbicara di Sidik ini sulit untuk berkomunikasi dengan bupati atau pimpinan di situ. Nah, ini menjadi masalah di mana letak kebersamaan membangun Bandung Barat yang amanah manakala tidak terjalin komunikasi yang baik. Satu itu, jadi mohon kepada Dewan untuk melakukan pengawasan. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada BKSDM maupun yang lain yang berkepoten di sini. Ada seseorang Sespri yang berinisial R. Saya ingin tahu dia jabatannya apa. Apakah dia pegawai negeri ataupun tenaga kontrak ataupun apa? Karena ini yang di lapangan, yang dalam tanda kutip mohon maaf Pak Dewan ya. Jadi yang menyekat, ada sekat-sekat di situ untuk melakukan silaturahim dengan bupati. Mungkin Pak Kadis juga di sini sudah merasakan hal yang demikian. Jadi kita berbicara di sini dengan rasa, dengan kejujuran dalam hal ini. Dan kami mohon juga untuk mengakhiri semua problema di dalam kejadian-kejadian dan isu-isu yang ada di Bandung Barat. Kami mohon kerjasamanya Dewan untuk melakukan kerjasama dengan baik dengan APH, kepolisian maupun kejaksaan untuk meneliti sejauh mana pelanggaran-pelanggaran, dugaan pelanggaran yang sudah dialamatkan kepada seseorang untuk clear. Dan kami mohon juga manakala nanti karena isu stunting ini kayaknya sudah beres kalau melihat dalam statement tersebut yang 5,4 itu katanya tidak cair. Nah, inilah yang saya pengen bukti otentik. Kalau tidak ada bukti Bandung Barat di sini. Poin inilah yang saya mohon dengan sangat kepada Ketua Dewan untuk melakukan pengawasan yang melekat baik anggaran maupun dalam pengawasan ASN untuk tetap kondusif untuk bisa silaturahim, penyambung lidah dan penyambung rasa antara ASN dan masyarakat kepada bupati. Karena bupati bukan milik partai seseorang, tapi sekarang sudah milik masyarakat Bandung Barat. Yang sekarang ada sekat-sekat di situ. Kami bukan tidak bisa bicara tarik-tarik itu, karena saya juga mantan tentara, jadi saya tahu aturannya. Ya, jadi kedamaian di sini yang kita perlukan, dan kami mohon seandainya Pak Dewan perlu pansus untuk meredam dan meredakan daripada isu-isu yang di luar yang kita niatkan dalam hati untuk membangun Bandung Barat yang lebih baik. Demikian mungkin dari itu anggaran keagamaan di Bandung Barat cuma 5%. Itu yang merilisnya media rekan kita juga kemarin rilisnya 5%. Sedangkan visi Bandung Barat sudah termaktub tahun 2025 sampai 2030 yang visinya itu adalah salah satunya si Bapak barusan senior kita yang namanya agamis. Agamis itu jangan cuma dijadikan formalitas di dalam visi misi Kabupaten Bandung Barat, tapi implementasinya realnya cuma tidak ada. Contoh sedikit Pak, rada izin Pak, rada sedikit. Ya Bapak keagamaan dapat dia. Bapak ini bapak-bapak bakal menanggajaran sebenarnya udah agama Islam kabeh mangkana la hujahun paliyatosotak bidai. Berarti siapapun ya skill ketua dewan kadis jeung sajaban ngador kana keagamaan itu termasuk sedekah juga. Tidak terasa dia orang sedekah. Contoh
kegiatan keagamaan hanya dijadikan seremonial. Dan yang ngerinya Pak Kadis, arti ngeri. Bandung Barat itu para kiai, para ajengan, para guru ngaji di Bandung Barat teh hayang aya pamimpinna berjamaah. Cing satu sabulan sakali pas sholat jumaah di masjid asli anu agreg selama berapa, jadi punten tapi disebut namanya kepimpinan Toeda. Oke Bapak Camat Cibongkor, bukain Kadis betul. Pak Kadis, dunungan bapak-bapak dan jajan pernah netepan jumaah di masjid asli Pak Wakil, keras keagamaan itu Pak Wakil. Apakah ada MUU? Bupati dan wakil harus terus Pak Wakil. Sedangkan kebijakan tidak ada di wakil, tetap di satunya dalam hal ini Bupati Bandung Barat Bapak ini. Yang selanjutnya anggaran kegiatan keagamaan terus dipangkas. Bahkan ada meripah pada ini PHP, kegiatan isu nasional, HSN, Hari Santri Nasional. Alhamdulillah Marrakesh Saru kami luar biasa. Tapi kita Pak Sepa menisuruh tuh, PHP itu pasaran itu. Tapi luar biasa, berarti Bapak samina atau aturan negara bahwa Bapak menunjukkan Bapak itu ASN betul. Kali dijawab dengan media di luar roknya KBB, Pak, gitu. Khususnya kami menginginkan bahwa hak jawab tersebut apabila di satu media menghantarkan permasalahan tersebut dijawab kembali melalui media tersebut. Seakan-akan kayak ada terkesan media yang menjawab persoalan yang berada di Bandung Barat itu ada kerjasama dengan pihak Humas Bandung Barat. Sedangkan kami di sini tidak ada kepentingan apapun selain membantu warga masyarakat agar lebih baik, lebih maju dalam kontrol sosial setiap temuan kami di lapangan. Pertama itu. Terus kedua, masalah fungsi media, publikasi bersama kemitraan DPRD di sini. Ada beberapa media kami yang mungkin berlangganan DPRD sampai detik ini tidak mendapatkan langganannya tersebut katanya. Itu kan mewakili itu kedua, poin kedua. Terus ketiganya, dari pemerintah kemarin itu ada isu bahwa sekarang berlangganan media koran itu akan diganti dengan media digital untuk mengikuti minimalisir biaya anggaran DPRD itu sendiri. Mohon dijawab terkait isu tersebut, apakah benar media publikasi langganan koran akan digantikan dengan media digital? Dan terkait ketiganya terkait masalah kemitraan media juga, apakah kemitraan DPRD ini hanya untuk ruang lingkup langganan koran saja? Apakah dari online juga bisa masuk, Pak? Demikian. Kiranya bisa dapat kerjasama dengan kami. Kerjasama itu dalam arti yang bukan hal negatifnya, tapi positif dalam pemberitaan publikasi demi pembangunan di Bandung Barat. Demikian Pak, terima kasih. Pertemuan ini, Setwan bisa lebih kerjasama, bisa lebih berkolaborasi. Amin. Kan itu berkaitan dengan pemberitaan. Kemudian kalau tadi juga tadi kan menanyakan apakah hanya pemberitaannya dengan koran, dengan yang media online bisa atau tidak? Bisa. Ya, kita jadikan saja pada hari ini menjadi momen yang bagus, Pak, supaya toh saya juga berharap ini kan berita-berita tentang DPRD itu kan banyak sebetulnya yang positif, kan gitu. Nah, itu menjadi salah satu bahan evaluasi api ya. Dan ke depan saya berharap akan lebih semuanya naik lah ya, berkaitan dengan koran yang tadi kalau Teteh sebut
mungkin ada, belum jadi tidak ada juga. Semuanya saya berharap dengan pada hari ini kita bertemu di silaturahmi, semuanya akan bertambah